Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kang kaping papat adamu iku dam alwajibu kang wajib apa dam. Bikot lisoidi kalawan mateni hewan buruan. Wawa utawi dam ay hadza dam tegese iki dam alat takhir iku atas boleh memilih. In kana syaidu mimma lahu mislun, pakai mislun aja. In kana lamun ono asyaidu opo hewan buruan. Mimma iku sangking perkara lahu kang iku kedue ma mislun utawi persamaan sama. Wal muradu utawi kang den karepaken bimisli syaidi kalawan persamaannya hewan buruan maiku hewan yuqaribu kang parek atau mendekati opoma mendekati atau parek opoma hu ing asyaidu fi surati ing dalam bentuknya wis mirip lah, nggak sama persis. Wa zakarah lan nutur atau menyebutkan al-musannifu sapa bah musannif. Al-musannifu sapa kiai musannif al-awwal ingkang pertama. Min hadis salasa sangkeng iki kang telu, min hadis salasati sangkeng iki kang telu fi gauli. Ing dalam ucapannya kiai musannif itu akhrajal misla minan na'am, akhraja ngatoaken sapa wong al misla ing persamaan minan na'ami. Na'am ya. Na'am itu hewan ternak. Minan na'ami saking hewan ternak. Kalau dibaca ni'am piro-piro nikmat dari mufrad ni'matun. Ni'matun itu mufrad jamaknya ni'amun. Nah, kalau dibaca ni'amun piro-piro nikmat. Maka bacanya na'am. Hewan ternak. Ai tegese yazbahu menyembelih sapa wong al-misla ing persamaan atau yang sama minan nami saking hewan ternak. Wa yatasaddaqu lan bersedekah sapa wong. Wa yatasaddaqu lan bersedekah sapa wong bihi kalawan al-mislu ala sakinil haram. Ala masakinil haram ya Allah. Masakin apa namanya? Siwat muntahal jumu. Setelah alif ada 2 atau 3 huruf. Ala masakinil harami atas piro-piro orang miskin yang di tanah haram. Atas piro-piro orang miskin yang di tanah haram. Wa fuqara'ihi lan piro-piro orang fakir yang di tanah haram. Wa fuqara'ihi lan piro-piro orang fakir tanah haram. Oleh karena itu fayajibuh mongko wajib fi qatlin na'ama ing dalam membunuh burung unta. Na'ama itu burung unta. Apa yang wajib? Badanatun opo unta badanah. Karena bentuknya sama. Walaupun satunya burung, satunya unta. Wa fi bagoril wahsyi lan ing dalam sapi liar. Wa himarihi lan keledai yang liar. Apa yang wajib? Bagorotun opo sapi. Wa himarihi lan keledai liar bagorotun opo safi wa fil ghazal lan ing dalam mateni kijang inzun opo kambing. Kadang kalau saya makna pakai kitab ini ya, ada maknanya mikir. Lebih enak baca nggak ada maknanya. Ngerti nggak artinya? Ini ada maknanya yang besar, ini ada maknanya. Tapi kadang mikir,
ada maknanya, mikir takut salah. Ini gak ada maknanya, nggak mikir. Kok bisa? Karena ini makna Madura. Waktu 2001. Lahir tahun berapa ya? Hah? Lahir 2000? Lahirnya. Lahir tahun 2000? 2009. 2009. 8. 9. Nah ini lebih, bayangkan ya, lebih tua. Lah, tahun kemarin mungkin kitabnya Amil sudah hilang ya. Entah kita buku yang di sekolah atau yang di pondok. Ini min. Bukan 2000 ini. Yang 2001 yang juz 2. Lebih tua ini. Jadi ada maknanya, kadang mikir, takut salah. Kok bisa? Karena makna Madura. Wa fil Ghazali lan ing dalam mateni Kijang Anzun wajib opo kambing. Wa baqiyati suwaril ladzi wa baqiyatu mubtada. Ini kalau enaknya ngajar gitu. Ngajar. Nah, terus waktu itu Pak Amil ngajar ini. Saya itu dapat pahala. Yang ngajar ini lah. Itu sudah meninggal 1 tahun kemarin. Beliau dapat pahala karena saya ngajar. Paham ya? Terus ngajar. Boleh dapat pahala. Muridnya ngajar dan seterusnya. Itu enaknya kalau ngajar. Wa baqiyatu suwaril ladzi lan utawi sisa piro-piro contohnya. Sisa piro-piro contohnya perkara lahu kang iku gedhe alladzi. Mislun utawi persamaan. Nah, pegang yang kosong enggak usah mikir. Mislu utawi persamaan minan na'ami. Sangking apa? Hewan ternak. Khobarnya bagiyah mazkuratun itu disebutkan. Mazkuratun itu disebutkan fil mutawwalati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Fil mutawwalati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Sekilas penjelasannya nyambung dengan yang sebelumnya terkait masalah macam-macamnya dam. Di sana dijelaskan dam itu ada 5. Yang pertama sifatnya tartib. Selama masih ada yang paling atas, tidak boleh pindah ke bawahnya dan seterusnya. Paham ya? Contohnya, selama bisa menyembelih kambing, nggak boleh pindah ke level berikutnya, itu puasa. Kalau sudah nggak ada, boleh pindah kambing. Boleh pindah puasa. Kalau sudah nggak bisa, yaitu apa? Ini yang tertib ya. Yang kedua, yaitu takhyir. Boleh memilih. Yang keempat sekarang, yaitu dam itu atau denda ini wajib karena memang dalam kondisi berada di tanah haram, kondisi ihram, membunuh hewan buruan. Qatlis syaidi. Di sini damnya enggak tartib tapi takhir. Paham ya? Takhir. Apa takhir? Boleh memilih seperti yang kemarin. Terus sekarang diperinci kalau memang syaid itu hewan buruan itu punya persamaan. Nah, punya persamaan, maka yang dikeluarkan atau yang disembelih hewan yang sama secara surah, bentuk besarnya dan kecilnya, karena tidak ada sama yang pasti 100%. Sapi dengan sapi yang lain nggak mungkin sama, paham ya? Kalau dianggap mislah hakikotan, sama secara hakiki, ini nggak bisa. Kadang
warnanya sama tapi satunya agak besar, satunya agak kecil. Kadang enggak, sama-sama ini lurus. Jadi ada dua kambing ini sama, tapi warnanya berbeda umpamanya. Sehingga di sini yang dimaksud mislun itu adalah yang penting suratan bentuknya, walaupun dengan hewan yang berbeda. Satunya itu burung unta, satunya unta. Contoh, dalam kondisi ihram, na'udzubillah, ternyata membunuh burung unta. Maka damnya harus bayar unta. Lumayan. Berapa ya? Harga unta berapa? Berapa harga unta? Ya, kurang lebihnya 50 ke atas. 50 juta lebih. Kambingnya. Kambing itu berapa? 25 ya. Kalau 10 itu kecil. Kalau 10 mungkin sama dengan kucing. Kok kambing? Sapi. Kambing itu lumrahnya 2 sampai 3. Kalau sapi itu ya 23, 25. Kalau sapi yang kecil 10 juta ya. Unta itu mungkin kurang lebihnya mungkin 50 juta. Atau mungkin bisa nanya di mana binatangnya. Jadi yang dibunuh itu bukan unta tapi namanya apa? Namanya burung unta. Maka wajib membayar dam berupa unta. Guys, sama halnya seperti ini. Kalau memang yang dibunuh itu adalah sapi ya, sapi liar atau juga keledai liar, maka harus membayar dam berupa sapi karena surahnya sama, bentuknya sama. Kalau memang yang dibunuh itu berupa kijang, maka harus damnya berupa kambing karena sama, walaupun secara penamaan berbeda, satunya kambing, satunya kijang, satunya unta, satunya burung unta, dan seterusnya. Terus kira-kira ini diapakan? Yaitu harus disedekahkan kepada orang fakir miskin yang ada di kota suci Mekah atau di tanah haram lah, tanah haram. Ya ini harus dipastikan, harus tahu langsung, jangan pasrah pada seorang. Mas, ini saya jangan, khawatir tidak tersampaikan. Paham ya? Jadi naudzubillah, kalau ini terjadi, ya kita harus tahu langsung bahwasanya kita ini benar-benar beli, benar-benar disembelih, benar-benar dibagikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Tidak cukup pasrah pada seorang, saya pasrah sepenuhnya. Khawatir tidak tersampaikan. Paham ya? Khawatir tidak tersampaikan karena memang ada kasus seperti itu. Jadi langkah yang pertama disedekahkan. Tapi ini nggak harus tertib. Paham ya? Bisa langsung pada langkah berikutnya. Jadi ketika ada pelanggaran seperti tadi, yaitu qatlus shaidi, membunuh hewan buruan, bisa melaksanakan langkah yang ini, yaitu bersedekah. Jadi beli unta atau apa, disembelih, disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Bisa melakukan langkah yang ini. Au qawwamahu ail misla bidarahima biqimati Makkah yaumal ikhraj. Au qawwamah, atau menghargai sapa wong, atau menghargai sapa wong hu ing al misla. Ail misla tegese persamaan bidarahim kalawan pira-pira dirham biqimati Makkah kalawan harga Mekah. Bukan harga Indonesia. Yaumal ikhraj, ing dalam hari mengeluarkan, washtara lan tuku atau membeli sapa wong, washtara lan membeli sapa wong biqimatiha kalawan harganya dam. To'aman ing makanan, makanan itu mujzian yang mencukupi opo to'am fil fitrati ing dalam zakat fitrah. Wa tasaddaqa lan bersedekah sapa wong bihi kalawan to'am ala masakinil haram,
atas piro-piro orang miskin yang di tanah haram, atas piro-piro orang miskin yang di tanah haram, wa fuqaraihi lan piro-piro orang fakir tanah haram. Wa zakarah lan menyebutkan al-musannifu sebagai musannif. Al-musannifu sebagai musannif fi qauli dalam ucapannya ge musannif au soma atau berpuasa sapa wong angkul muddin saking setiap mud yauman ing satu hari wa in bagiya walau lamun tersisa agolu opo lebih sedikit min mudin saking satu mud soma anhu yauman somah mongko berpuasa sapa wong anhu menjadi ganti dari mud yauman ing satu hari. Insyaallah. Sapu. Dulu. Ambil sapu nak. Pegang. Anhu menjadi ganti dari satu mud yauman ing satu hari. Sekarang boleh melakukan langkah yang kedua dan ketiga karena sifatnya takhir. Auzubillah. Ketika dalam kondisi ihram ternyata membunuh hewan buruan. Kalau tadi langkahnya kan mislu. Kalau yang dibunuh itu contohnya hewan yang punya persamaan, contohnya burung unta. Maka orang tadi kena dam unta, yaitu membeli dan disembelih dan disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Bisa langkah itu. Atau bisa langkah yang kedua. Kira-kira unta ini berapa harganya? Wah, kira-kira berapa harganya? 50 juta. Maka uang 50 juta ini tidak dibelikan unta. Tapi dibelikan makanan pokok yang ada di daerah itu. Yang sekiranya mencukupi dalam zakat fitrah. Berarti karena bukan Indonesia berarti belanjanya bukan beras. Anggaplah gandum. Beli gandum seharga 50 juta. 50 juta ya. Anggaplah Amil beli beras seharga 50 juta. Terus, diapakan? Diapakan? Makanan tadi kalau di Indonesia itu beras, tapi kalau di Arab bukan beras. Disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Bisa melaksanakan langkah yang ini, langkah yang kedua. Langkah yang pertama yaitu langsung menyembelih hewan itu. Langkah yang kedua enggak, tapi dinominalkan dan nanti uangnya ini dibelikan makanan. Langkah yang ketiga yaitu puasa. Yaitu puasa setiap mud satu hari. Ini bisa memilih, terserah kita. Apa mau yang puasa atau mau yang bersedekah dengan makanan pokok atau langsung hewan tadi yang disembelih. Katanya kalau sudah musim haji itu orang-orang yang mukim misalnya itu sampai bosan ini. Sampai bosan yang namanya daging. Kenapa? Karena banyak orang ini yang bayar dam. Karena daging semuanya sampai bos. Wa in kana lamun ono aswaidu opo hewan buruan mimma iku sangking perkara la mislah yang tidak ada persamaan iku maujud. La mislah yang tidak ada persamaan iku maujud lahu kadui ma fayatakhayyaru mongko boleh memilih sapa wong. Baina amrayni ing dalam antarane dua perkara. Zakaranu turhuma ing amrayni al-musannifu sapa ge musannif.
Fi qaulihi ing dalam ucapannya ge musannif, yaitu akhraja ngetoaken sapa wong bi qimati kalawan harganya, bi qimati kalawan harganya, soidun atau dam, to'aman ing makanan, wa taswaddaqa lan bersedekah sapa wong bihi kalawan to'am, bihi kalawan to'am, au soma atau berpuasa sapa wong angkuli mudin saking setiap mud, yauman ing satu hari, wa in bagiyah lamun tersisa agalu opo lebih sedikit, agalu opo lebih sedikit min mudin saking satu mud, soma mongko berpuasa sapa wong anhu saking mud yauman ing satu hari, yauman ing satu hari. Wes sekarang kalau memang hewan buruan yang terbunuh itu tidak punya persamaan, kalau di atas ada mislunya, ada persamaannya. Sekarang masalahnya tidak ada persamaannya. Contoh, yang dibunuh itu belalang. Ada nggak yang sama dengan belalang? Atau umpamanya semut? Hah? Atau yang lain? Maksud mau apa? Mau beli semut atau enggak kan? Di sini dicontohkan kal jarad wal asofir, burung. Nah, ini ya burung-burung usfur ya, usfur. Wadahimah. Please. Jadi intinya kalau memang hewan yang terbunuh itu enggak punya persamaan, maka boleh takhir, boleh memilih, cuman pilihannya dua. Kalau di atas tiga. Yang dua itu pilihannya boleh biki matihi to'aman. Jadi boleh mengeluarkan harganya berupa, cuman nanti dibelanjakan sebuah makanan. Dan makanan itu nanti yang diberikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau pilihan yang kedua itu berpuasa. Berpuasa dari masing-masing satu mud, yaitu satu hari. Jadi ini ada dua pilihan. Kalau di atas itu ada tiga. Di sini langsung pada harga. Langsung pada harga. Kalau di atas kan masih nyembelih. Di sini harga.